ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah, volume kendaraan yang melintas di Jalin Sum, Jambi Sumsel meningkat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kerinci targetkan 200.000 pengunjung wisata selama libur Lebaran tahun 2023. Di tengah cuti bersama Lebaran Idul Fitri, pelayanan IGD RSUD Hamba tetap berjalan 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya menyapa Anda di Jambi hari ini, edisi Selasa 25 April 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Dapot Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi hari ini, hari ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah, arus balik di ruas jalan Jambi, Palembang, Sumatera Selatan mulai meningkat. Peningkatan terjadi pada pagi dan malam hari, baik kendaraan dari arah Sumsel menuju Jambi maupun sebaliknya. Volume kendaraan yang melintas di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi Palembang pada hari ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah meningkat dibandingkan di hari sebelumnya. Peningkatan volume kendaraan tersebut sudah terjadi sejak Senin malam, baik kendaraan yang melintas dari arah Jambi menuju Sumatera Selatan maupun juga sebaliknya. Kendaraan yang mengarah ke Sumatera Selatan tersebut didominasi nomor polisi Pulau Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sementara untuk kendaraan yang datang ke Jambi dari Sumatera Selatan didominasi kendaraan bernomor polisi Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua mengatakan agar perjalanan aman, para pemudik yang melakukan perjalanan balik diimbau agar dapat berhati-hati dengan kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan. Selain itu dipastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak pakai dan tubuh dalam kondisi yang sehat. Yang keluar itu ada bus 17 unit, kendaraan pribadi 1.562 unit, kendaraan roda 2 586 unit. Itu di 5 jam pertama ya, dari jam 8 hingga jam 12 siang ini. Tadi ini didominasi oleh plat-plat dari Jawa, Jakarta, Lampung, dan khususnya Palembang. Kalau yang keluar dari Jambi, balik kanan ke arah Palembang seperti itu. Peningkatan mobilitas kendaraan arus balik diprediksi akan terus terjadi hingga 30 April mendatang. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 26 hingga 30 April. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki hari keempat libur Lebaran Idul Fitri, arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin terpantau ramai dan lancar. Kendaraan didominasi masyarakat lokal yang ingin bersilaturahmi ke rumah keluarga dan berkunjung ke objek wisata. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas di Jalan Sumatera Merangin, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Merangin, Ramadan Cerbitakasa. Ramadan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik saudara, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan kembali mencoba menghubungi reporter kontributor TVRI Jambi. Ya, informasi selanjutnya saudara, arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2023 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi belum terlihat. Aktivitas di terminal masih terpantau sepi dan lengang. Hingga hari ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah, aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi masih sepi dan lengang. Tidak ada lonjakan penumpang maupun bus yang masuk dan keluar dari Terminal Alam Barajo. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 27 April dan Jumat 28 April mendatang. Pada hari kedua Idul Fitri hingga saat ini belum ada angkutan bus antar provinsi yang masuk ke Terminal Alam Barajo. Untuk mobil bus yang keluar dari terminal baru mencapai 19 bus dengan jumlah penumpang sebanyak 491 orang. Lambatnya arus balik di Jambi disebabkan karena adanya aturan baru atau penambahan cuti bagi perusahaan besar dan pegawai BUMN.
Dari posko angkutan lebaran di Terminal Alam Barajo pada masa mudik lebaran tahun 2023 1444 Hijriah. Pada arus mudik ini tanggal 24 untuk kedatangan bus tidak ada, namun arus balik ke Pulau Jawa terdapat 24 bus dan penumpang 313 penumpang. Ibrahim menambahkan meski arus balik belum terlihat, namun pihak Terminal Alam Barajo Kota Jambi tetap menyiapkan personel untuk menyambut dan juga mendata kendaraan bus yang masuk ke Terminal Alam Barajo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di hari terakhir libur Lebaran 2023 ini, Pelabuhan Nipah Panjang dipadati warga dari berbagai daerah. Kepadatan itu disebabkan banyaknya warga yang akan menyeberang ke Pulau Berhala. Dan untuk mengetahui situasi penyeberangan di Pelabuhan Nipah Panjang, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Cliva Patria. Cliva Patria, silahkan dengan laporan Anda. Baik. Terima kasih Septinita. Selamat sore pemirsa, dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa di hari keempat suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup ramai. Hal ini banyak masyarakat dari berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Jambi yang melakukan aktivitas liburan ke Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka yang ke kecamatan tersebut ingin melakukan penyeberangan ke Pulau Berhala, tepatnya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tarif yang dikenakan oleh agen travel di Kecamatan Nipah tersebut yakni Rp50.000 per orang dengan satu kali perjalanan pulang pergi. Adapun satu kapal tersebut berisikan 30 sampai 50 orang tergantung dengan kapasitas kapalnya. Untuk suasana kecamatan lain, yakni kecamatan di Kuala Jambi, tepatnya di Kelurahan Kampung Laut, juga masih terlihat cukup ramai karena banyak masyarakat ataupun warga lokal juga melakukan liburan ke sana dengan membeli ikan dengan hasil tangkapan di sana tersebut. Selain itu, suasana arus mudik di jalan lintas Kabupaten Muara Jambi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup lengang dan tidak terpantau ramai. Untuk masyarakat yang hendak arus balik ke Kota Jambi, itu diharapkan berhati-hati ketika melewati Jalan WKS, karena Jalan WKS tersebut kerap ada kecelakaan di sana. Demikian yang bisa dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Ya, di hari keempat Idul Fitri, situasi penyeberangan di Pelabuhan Nipah Panjang terpantau ramai dan lancar dan tetap diimbau tetap berhati-hati pada saat arus balik. Cliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci menargetkan jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran mencapai 200.000 orang. Dan target itu meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya atau saat masa pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci memprediksi selama libur Lebaran tahun 2023 kali ini akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Kerinci, baik objek wisata yang dikelola pemerintah daerah maupun objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Peningkatan tersebut disebabkan tidak ada lagi pembatasan maupun penutupan lokasi objek wisata yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya akibat dari pandemi COVID-19. Tak hanya itu, banyaknya objek wisata baru yang bermunculan juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, mengatakan, pada libur Lebaran tahun ini jumlah pengunjung diprediksi mencapai 200.000 orang lebih, di mana pada tahun sebelumnya jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran hanya 150.000 orang. Karena tahun ini kita sudah
pandemi, artinya untuk COVID sudah jauh berkurang, juga pembatasan tidak ada. Kemungkinan untuk tahun ini jumlah kunjungan akan lebih banyak di tahun sebelumnya. Kami prediksi ini sekitar 200 ribuan akan mendatangi objek wisata dalam Kabupaten Kerinci. Kemudian juga sekarang banyak destinasi baru. Nah, itu juga mungkin salah satu daya tarik bagi masyarakat baik Sungai Penuh, Kerinci maupun dalam Provinsi Jambi untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Juanda Sasmita menambahkan untuk tarif masuk ke objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak mengalami kenaikan, yakni Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki hari keempat libur Lebaran Idul Fitri, arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin terpantau ramai dan lancar. Kendaraan didominasi masyarakat lokal yang ingin bersilaturahmi ke rumah keluarga dan berkunjung ke objek wisata. Untuk mengetahui arus lalu lintas di Jalin Sumerangin, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Merangin, Ramadan Cerbitakasa. Ramadan, silahkan dengan laporan Anda. Cek satu. Ya, silakan. Ya, baik pemirsa, kita akan mencoba kembali menghubungi reporter kami dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Momen haru isak tangis Napi Lapas Sabak saat kunjungan keluarga di hari Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tingkat kunjungan ke objek wisata Taman Rimba Jambi pada libur Lebaran tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kurangnya area parkir kendaraan diprediksi menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah kunjungan ke objek wisata Taman Rimba Jambi. Dan untuk mengetahui informasi tersebut, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Selamat sore Ahmad Solihin, bagaimana? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Septi, dan memang di mana lokasi wisata ini memang sudah dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi sudah dipadati oleh sejumlah masyarakat libur Lebaran di salah satu lokasi wisata yang berada di Kota Jambi yang juga tidak jauh dari Bandara Untaha Jambi. Dan memang saat ini untuk kondisi dari para pengunjung Taman Rimba Jambi memang sudah agak sedikit beberapa jam lagi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia. Lokasi ini akan segera ditutup. Dan untuk para pengunjung yang datang ke lokasi wisata Taman Rimba Jambi ini, pemudik yang berasal dari luar daerah Jambi, kan yang berasal dari Pulau Jawa pun juga libur lebarannya di Taman Rimba Jambi ini. Dan untuk bagaimana peningkatan dari para pengunjung binatang Taman Rimba Jambi ini, kita akan berbincang bersama Taman Rimba Kota Jambi bersama Ibu Erliani. Sore Ibu Erliani. Ya, sore. Ya Bu, kunjungan ke Taman Rimba Jambi dan hari yang datang ke sini, Bu? Kalau hari ini dibandingkan daripada lebaran pertama itu sekitar 700 pengunjung, lebaran kedua 6.700 pengunjung, dan sekarang sudah mencapai 5.000 pengunjung. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengunjung yang datang tahun ini agak ada penurunan sedikit, penurunan tingkat pengunjung yang ada tahun ini. Nah, Ibu tahu penyebabnya pada tahun ini penurunan untuk jumlah. Nah, sekarang kita ini nggak ada lahan parkir dan juga disebabkan daripada pengunjung banyak yang mudik lebaran lagi sehingga mereka balik lebaran ke masing-masing.
Tapi lokasi wisata ini memang buka setiap Kita buka dari Ramadan pun kita sudah, satu Lebaran pun kita sudah buka, tidak pernah tutup. hari tetap buka, hari libur tetap buka, Lebaran pertama pun buka. Untuk satwa yang bisa dilihat oleh para pengunjung di sini, apakah ada penambahan satwa baru yang ada di sini, Bu? Ya, kebetulan kita Lebaran tahun ini ada penambahan. Itu yang pertama gajah. Gajah kita dulunya cuma 1 ekor jantan, sekarang setengahnya ekor. Itu bernama Praksi. Buaya sebanyak 2 ekor. Kita dikasih oleh Provinsi Jambi untuk menambah buaya. Dan kita ada kelahiran yang sekarang udah berusia hampir tahun. Kemarin lahir di Idul Adha tahun kemarin. Dan kita baru-baru ini umur ke 30 hari itu ada kelahiran anak pang yang berjenis kelamin. Kalau untuk satwa yang bisa berinteraksi dengan apa saja, Bu? Nah, kita bisa tua. Jadi di sini kita bisa berinteraksi burung langsung burung kakak tua. Dan juga kita besok ada jadwal untuk feeding pemberian makan buaya. Nanti kita jadwalkan kapan, karena jadwal buaya itu hari Kamis, biasanya Kamis. Nanti kita pilih hari Sabtu Minggu untuk jadwal harimau. Kalau kuda dan gajah, Bu, apakah bisa berinteraksi juga dengan para pengunjung, Bu? Kalau gajah kita bisa langsung naik gajah. Yang tidak pernah kita naik gajah di Taman Rimbo bisa naik gajah. Nah, kalau kuda kita juga bisa menunggang kuda langsung dengan ada penunggangnya masing-masing. Ya. Nah, di sini para satwa juga ada sejumlah mungkin oleh para pengunjung. Nah, kalau untuk makanannya sendiri memang disediakan dari pengelola atau para pengunjung juga bebas memberikan? Nah, kalau pengunjung tidak boleh memberikan bebas satwa, jadi untuk pengunjung kita menyediakan pakan daripada rusa. Jadi pakan rusa itu kita tidak sembarangan, kita takar berapa yang bisa diberikan kepada rusa dan tidak boleh juga kebanyakan. Jadi asal anak-anak itu berinteraksi langsung memberi makan kepada satwa yang. Jadi sekedar untuk mengenal daripada satwa yang ada di Taman Rimbo Jambi. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan kepada para satwa, Bu, ya. Memang disiapkan oleh pengelola, Bu, ya. Tapi lihat di sini juga kawasan Taman Rimba juga sudah agak sedikit berbeda karena ada payung-payung. Ini inovasi apa lagi, Bu, ke depan akan diciptakan untuk Taman Rimba Jambi supaya semakin menarik pengunjung datang ke sini? Iya, nanti kita juga tahun ini ada membangun spot foto. Spot berfoto ini nanti kita bikin rimba yang baru. Dan ini ada gerbang liar tapi belum jadi. Jadi kita sudah mempersiapkan tahun ini semua. Jadi inovasi yang ada di Taman Rimbo ini kita buat baru semua. Sehingga pengunjung yang masuk ke Taman Rimba ini puas dengan pelayanan yang kami berikan. Dan fotonya juga banyak. Biar nanti bisa diposting memancing wisatawan lagi, ya. Nah, betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Erliani SPT sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Bu Erliani SPT MSI. Dan memang para pengunjung yang ada di sini diharapkan selain mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Taman Rimba Jambi ini, dan juga bahwa untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kawasan wisata dan membuang. Dan para pengunjung juga tidak boleh dengan bebas untuk memberi makan kepada para satwa dan memang harus berkoordinasi dengan para pengelola apabila ingin terlibat langsung memberikan makanan kepada para satwa tersebut. Dan diharapkan inovasi yang diciptakan oleh UPTD Taman Jambi, kawasan wisata ini juga menjadi selalu menjadi favorit masyarakat sehingga tingkat kunjungan menuju ke Taman Rimba Jambi ini setiap tahunnya meningkat, terutama pada momen Idul Fitri, dan semakin meningkatnya kunjungan pariwisata ini juga dapat meningkat pendapatan asli daerah Kota Jambi. Demikian yang dapat kami lapor dari Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Kembali ke Sep Dapur di studio. Ya, kunjungan wisata Taman Rimba Jambi di hari keempat Idul Fitri dipadati oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Taman Rimba Jambi. Selamat bertugas kembali.
Ya, saudara, meski jajaran di Pemkab Batanghari tengah melaksanakan libur lebaran atau cuti bersama, namun hal tersebut tidak berlaku bagi petugas yang ada di instalasi gawat darurat RSUD Muara Bulian yang masih membuka jam pelayanan 24 jam. Di tengah cuti bersama Lebaran Idul Fitri, pihak RSUD Hamba Muara Bulian tidak mengurangi jam pelayanan bagi pasien unit gawat darurat. Hal tersebut terlihat dengan masih disiagakannya para petugas di IGD RSUD selama 24 jam untuk setiap harinya di Hari Raya Idul Fitri. Direktur RSUD Hamba Muara Bulian, Dr. Ibnu Rahmat Muda mengatakan, perawat maupun dokter jaga di rumah sakit tetap menggunakan sistem shift seperti biasanya. Upaya itu dilakukan untuk bisa mengantisipasi lonjakan jumlah pasien selama Lebaran. Dengan adanya kebijakan pelayanan tersebut, pihak RSUD berharap masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan perawatan ataupun penanganan medis selama di rumah sakit. Kita untuk pelayanan di IGD itu emergensinya itu tetap 24 jam. Jadi memang sudah ada jadwal petugas kita baik dokter ataupun perawat untuk di penanganan IGD 24 jam. Kalau khusus rawat jalan atau poli tadi, Bang? Nah, kalau untuk poli kan memang kita tidak buka poli, tapi kita kan tahu nih rumah sakit Hamba ini kan salah satu rumah sakit yang posisinya di Jalan Nasional. Sebagai salah satu rumah sakit yang berada dekat di Jalan Lintas Sumatera, RSUD Hamba Muara Bulian sangat terjangkau bagi masyarakat maupun para pemudik yang memerlukan penanganan medis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Lapas Kelas 2B Muara Bulian membuka jam kunjungan khusus bagi keluarga warga binaan. Jam kunjungan tersebut dimulai pada pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Lapas Kelas 2B Muara Bulian kembali membuka jam kunjungan khusus untuk keluarga warga binaan, di mana pada tahun sebelumnya jam kunjungan tersebut ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Edi Susetio mengatakan, keluarga warga binaan dapat mengunjungi sanak saudaranya yang berada di dalam lapas dengan waktu kunjungan mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Selama kunjungan berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan setiap barang yang dibawa oleh pihak keluarga. Pemeriksaan tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyeludupan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Tentunya harus kita lakukan karena memang itu yang harus kita sesuai dengan ketentuan bahwa kita harus teliti dan cermat terkait dengan barang-barang bawaan oleh keluarga pengunjung, sehingga jangan sampai mereka membawa barang-barang terlarang sehingga ini akan mengganggu keamanan ketertiban di dalam lapas. Pada Lebaran tahun sebelumnya, untuk jam kunjungan tatap muka bagi keluarga warga binaan ditutup dan hanya diberlakukan secara daring. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kunjungan ke Lapas Muara Sabak dibuka saat Idul Fitri dan isak tangis keluarga warga binaan pun pecah di momen Nan Fitri ini. Momen haru terlihat saat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak. Para napi melepas rindu dengan keluarga dan kerabatnya. Terlihat para napi bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Mereka berpelukan dengan istri dan orang tuanya. Ada juga yang mencium dan memangku anak mereka yang masih kecil. Tak sedikit yang menitikan air mata. Beberapa warga binaan pun tampak lahap menyantap hidangan yang dibawakan oleh pihak keluarganya. Keluarga dan kerabat yang menjenguk diperiksa terlebih dahulu barang bawaannya sebelum bertemu dengan warga binaan. Selain itu, keluarga juga diminta menunjukkan kartu vaksinasi minimal booster kedua. Setelah lolos pemeriksaan, mereka dipersilakan masuk ke dalam lapas. Pertemuan antara para napi dan keluarganya berlangsung di sebuah ruangan kunjungan yang telah disediakan, berisikan meja kecil memanjang dan duduk lesehan. Layanan tersebut dibagi menjadi 2 sesi selama 4 hari, dimulai pada tanggal 22 hingga 25 April 2023. Sesi pagi dibuka pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk sesi siang dibuka pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kunjungan tatap muka khusus Idul Fitri ini dilakukan 2 sesi atas dasar adanya kemungkinan lonjakan keluarga warga binaan yang ingin melakukan tatap muka di momen Lebaran tahun ini.
Kami tentunya untuk mengantisipasi barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas, terutama di hari raya nanti pas kunjungan, itu kita mempersiapkan tenaga khusus untuk tim penggeledahan di lapas kita ini untuk pelaksanaan kunjungan di lapas. Dan kami juga tentunya bekerjasama dengan TNI Polri yang ada di Tanjung Tim ini. Selain membuka layanan tatap muka secara langsung, warga binaan Lapas Narkotika Muara Sabak juga diberikan kesempatan untuk memaknai suasana Lebaran tahun ini dengan cara menghubungi keluarganya melalui layanan panggilan video atau video call. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi diimbau kembali masuk kerja tepat waktu setelah libur Lebaran Idul Fitri. Sanksi tegas menanti ASN yang menambah libur Lebaran. Pemerintah telah menetapkan libur Lebaran bagi aparatur sipil negara berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2023. Pada libur Lebaran 1444 Hijriah, libur ASN terhitung pada tanggal 19 hingga 25 April 2023. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengimbau agar seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali masuk kerja tepat waktu setelah libur Lebaran Idul Fitri. Aparatur sipil negara yang ditemukan tidak hadir pada hari pertama kerja akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan. Budi Hartono memastikan akan melaksanakan inspeksi mendadak ke semua organisasi perangkat daerah pada hari pertama kerja. Kita akan melakukan sidak 1 hari setelah selesai libur Lebaran ini. Apabila ditemukan ada ASN yang masih menambah libur, apa sanksinya, Pak? Ya, kita harus lihat alasannya ya. Kalau alasan yang tidak jelas, mereka hanya menambah libur tanpa pemberitahuan, kita akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP 94 itu. Budi Hartono menambahkan pada libur Lebaran tahun ini, setidaknya ada 6 aparatur sipil negara yang menambah libur Lebaran dengan permohonan pengajuan cuti tahunan. Di antara ASN yang mengambil cuti itu, salah satu alasannya yakni berpergian keluar daerah. Aparatur sipil negara yang mengambil cuti dibatasi, yakni hanya diperbolehkan 5% dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pada tahun ini para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Candi Muaro Jambi dilarang membawa makanan, dan larangan tersebut berlaku pada kompleks Candi Tinggi dan juga Candi Gumpung. Pada libur Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, pihak pengelola Candi Muaro Jambi yakni Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi telah membuka semua fasilitas di komplek pecandian untuk para wisatawan. Meski telah dibuka, namun ada peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung atau wisatawan, yakni larangan membawa makanan ke kawasan Candi Tinggi dan Candi Gumpung. Di 2 candi tersebut, pengunjung hanya diperbolehkan untuk menikmati kawasan candi dengan berfoto dan duduk bersama dengan keluarga. Selain membawa makanan, wisatawan juga dilarang untuk bersepeda maupun naik bentor ke dalam kawasan 2 candi tersebut. Larangan itu bertujuan agar objek wisata di 2 candi itu tanpa ada tumpukan sampah. Ada area khusus untuk makan dan minum, itu ada di sebelah timur Candi Tinggi. Setelah itu ada area pedagang yang berada di sebelah timur kolam Telaga Rajo, dan ada tempat duduk-duduk juga bisa menikmati itu dekat dermaga. Di situ ada fasilitas dermaga. Di situ ada tepatnya di sebelah selatan kolam Telaga Rajo. Untuk memastikan para pengunjung mematuhi ketentuan itu, pihak pengelola telah menyiagakan 17 orang personel keamanan di pintu masuk candi. Belasan personel tersebut dimulai dari TNI, polisi, perangkat desa, dan masyarakat setempat, serta pihak pengelola. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, memasuki hari keempat libur Lebaran Idul Fitri, arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin terpantau ramai dan lancar. Kendaraan didominasi masyarakat lokal yang ingin bersilaturahmi ke rumah keluarga dan juga berkunjung ke objek wisata. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai arus lalu lintas di Jalin Merangin, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Merangin, Ramadan Cerbitakasa. Selamat sore Ramadan, bagaimana keadaan di jalan lintas
Merangin tersebut. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore, ya, terima kasih. Baik, pemirsa TVRI Jambi, saat ini saya sedang berada di Jembatan Layang, flyover Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Seperti yang terlihat, saudara pemirsa, di belakang saya, arus lalu lintas balik di Jalan Lintas Sumatera di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Dan juga hingga pada sore hari ini, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, dan roda 2. Saudara pemirsa, untuk kendaraan yang melintas kebanyakan beroperasi di siang hari. Memang pemerintah saat ini telah memprediksi puncak arus balik, namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan di Kabupaten Merangin. Berdasarkan data dari Polres Merangin, per Senin kemarin terjadi 700 kendaraan yang melintas di Kabupaten Merangin. Dan juga selama arus balik ini, Polres Merangin mencatat 2 kejadian kecelakaan lalu lintas. Perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa bahwa pihak Polres Merangin dan pemerintah Kabupaten Merangin telah menyiagakan 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. 4 pos pengamanan tersebut berada di perbatasan wilayah Kabupaten Merangin. Terletak di Kecamatan Tabir, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Bangko. Dan satu lagi pos pelayanan berada di Pasar Bawah Kota Bangko yang melayani gerai vaksin untuk para pemudik. Pemirsa, untuk stok bahan bakar minyak di Kabupaten Merangin menghadapi arus balik ini mencukupi. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, arus balik terpantau ramai dan juga lancar. Terima kasih Ramadan Cerbetakasa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama kami. Kami akan hadirkan informasi dalam segmen advertorial. Usai jeda. Di antaranya Bupati Merangin Mashuri dan keluarga menggelar halal bihalal di rumah dinas Bupati. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Merangin Mashuri menggelar halal bihalal di rumah dinas Bupati. Halal bihalal tersebut dilakukan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Bupati dengan masyarakat. Bupati Merangin Mashuri bersama istri Nur Haida Mashuri menggelar open house atau halal bihalal di aula rumah dinas Bupati. Halal bihalal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat di hari yang fitri. Berbagai menu khas lebaran disajikan pada halal bihalal itu. Suasana akbar dan penuh kehangatan terpancar dari seluruh tamu yang hadir. Atas nama pemerintah daerah, Mashuri menyampaikan selamat lebaran kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat di Kabupaten Merangin. Tak hanya kepada masyarakat, Mashuri juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajarannya. Mashuri menyadari sebagai seorang pemimpin tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Bersilaturahmi di kediaman rumah dinas Bupati Merangin juga aman, terkendali dan terjalin silaturahmi dengan penuh kekeluargaan dan penuh harapan. Halal bihalal yang juga turut dihadiri Wakil Bupati Nilwan Yahya serta jajaran unsur Forkompinda itu diakhiri dengan salam-salaman sebagai tanda saling memaafkan, dengan harapan segala kesalahan dapat terhapus seiring perayaan Idul Fitri. Ramadan Cerbetakasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, satu unit mobil di Kompleks Percandian Moro Jambi rusak tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih kembali di Jambi hari ini. Angin kencang disertai dengan hujan deras yang melanda di Kecamatan Marosebo membuat pohon besar di kawasan parkir kompleks Percandian Moro Jambi tumbang. Dan akibat tumbangnya pohon tersebut membuat satu unit mobil yang sedang terparkir rusak tertimpa pohon. Pohon besar di kawasan parkir kompleks Percandian Moro Jambi, Kabupaten Moro Jambi tumbang akibat angin kencang yang terjadi saat hujan deras pada Senin sore. Pohon tumbang itu menimpa satu unit mobil yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini karena pemilik mobil sedang pergi menikmati libur di dalam kawasan Candi Moro Jambi. Melihat kejadian tersebut, petugas yang dibantu pihak kepolisian langsung memotong batang pohon yang tumbang tersebut. Telah terjadi musibah dari alam, yaitu akibat angin puting beliung di parkiran sehingga mengakibatkan satu mobil rusak berat dan satu mobil rusak ringan. Kemudian pihak polisi maupun masyarakat sekitar melakukan evakuasi dan saat ini sudah evakuasi dan pihak yang bertanggung jawab sudah melakukan mediasi, sudah mengganti rugi apa yang jadi korban dan siapa yang mengganti rugi. Demikian. Polisi menghimbau para pengunjung candi agar dapat memarkirkan kendaraannya jauh dari pohon besar. Hal tersebut bertujuan untuk bisa menghindari musibah yang serupa. Selain itu, para pengunjung juga diminta untuk waspada ketika hujan deras yang disertai angin kencang saat berada di kawasan percandian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Tebo Senin siang memberikan sejumlah bantuan sembako kepada para korban banjir. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban para korban banjir yang terjadi di dua desa di Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini membuat dua desa di kecamatan yakni Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir banjir. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Ketalo itu merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir tersebut membuat warga yang terdampak berduka di tengah sukacita Idul Fitri. Untuk meringankan beban para korban banjir, Kapolres Tebo bersama TNI serta anggotanya langsung memberikan bantuan kepada para korban. Bantuan itu dibawa dengan menggunakan perahu kecil ke rumah-rumah warga dan juga tempat pengungsian para korban banjir. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan sebanyak 100 orang personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Basarnas, dan pemerintah kecamatan telah diterjunkan untuk membantu evakuasi kepada para korban banjir. Beberapa posko pengungsian juga telah didirikan baik di Desa Lubuk Mandarsah dan juga Desa Kunangan. Ada dua desa yang terdampak banjir, yakni Desa Lubuk Mandarsah dan Desa Kunangan. Kita sekarang sedang melakukan, pertama kita sudah mendirikan posko, sudah di beberapa titik. Yang pertama di Tebo Ilir dan Tengah Ilir sudah kita dirikan. Di Tebo Ilir ada 3 posko, kemudian di Tengah Ilir ada 2 posko, kemudian juga kita siapkan juga dapur umum, dan untuk saat ini sambil menunggu dapur umum kita fungsikan, kami mendorong logistik ke beberapa tempat pengungsian. Di Desa Lubuk Mandarsah tercatat ada 522 rumah terendam banjir, sementara untuk di Desa Kunangan ada 250 rumah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, keripik balado menjadi oleh-oleh khas Sumatera Barat yang selalu dicari oleh pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen Lintas Andalas. Informasi pertama kita awali dari Sumatera Selatan. Saudara, hari ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah, kondisi arus lalu lintas ke objek wisata Gunung Gare, Kota Pagar Alam, padat merayap. Tak hanya dari Bengkulu, kendaraan yang masuk juga dari berbagai arah seperti Mana, Lahat Jarai, Tanjung Sakti, dan juga luar Sumatera. Kondisi keramaian ini terlihat di pintu masuk Gunung Gare, Kota Pagar Alam. Antrian kendaraan mulai terlihat, sehingga untuk mengatur arus lalu lintas, pihak Polres Kota Pagar Alam turun tangan. Kendaraan yang masuk dari berbagai daerah terlihat sejak pagi hari.
Hingga pukul 10 pagi, pengunjung yang datang sudah mencapai 500 pengunjung. Petugas wisata Gunung Gare, Riko, mengatakan kendaraan yang masuk ke objek wisata Gunung Gare ini dari berbagai arah, seperti Bengkulu, Mana, Lahat, Jarai, Tanjung Sakti, dan luar Sumatera. Pihaknya menghimbau agar dapat menjaga kebersihan agar wisata Gunung Gare tetap terawat. Pengguna jalan pun dihimbau agar mematuhi peraturan lalu lintas. Puncak area ramai hari ini mungkinan kemarin sekitar 200-an pengunjung, sekarang mungkin lebih dari 200 pengunjung. Sekarang sampai 500-an hari. Pengunjungnya dari luar kota, dari Palembang, Jakarta, terus dari Tebing Tinggi, dari luar kota semua yang lain. Pesan untuk para pengunjung hati-hati, jaga kebersihan. Sementara itu, Mega, pengunjung dari Palembang, mengatakan dirinya berwisata ke Pagar Alam selain untuk bersilaturahmi dengan keluarga, juga untuk menikmati wisata alam kota Pagar Alam. Bu, kita ini kesini kenapa, Bu? Dalam rangka liburan, liburan. Sudah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Baru juga ini masuk kok. Gimana, Bu, kondisinya, Bu, alamnya, Bu? Alhamdulillah, alamnya masih bersih, enak gitu. Jadi benar-benar anak-anak menikmati. Sudah kemana saja kita, Bu? Udah keliling sih, udah terjun, udah villa. Pokoknya objek-objek wisata di Pagar Alam juga sudah bagus kok. Kita kesini sama siapa, Bu? Satu keluarga. Harapan kita ya semoga bisa dikelola lebih baik lagi sehingga Pagar Alam menjadi destinasi wisata yang bagus. Tommy Adi Tabari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke Provinsi Sumatera Barat, saudara, masyarakat Nagari Maninjau dan Tanjung Sani terus melestarikan tradisi rakik-rakik. Tradisi rakik-rakik digelar untuk memeriahkan Idul Fitri sekaligus menghibur masyarakat perantau yang pulang ke kampung halaman. Beginilah suasana malam tradisi barakik-rakik di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi tahunan ini menjadi hiburan bagi perantau yang pulang ke kampung halaman. Tradisi ini telah ada sejak puluhan tahun lalu, hasil kreativitas anak Danau Maninjau yang terus dilestarikan hingga saat ini. Khusus di Nagari Maninjau, setiap pemuda jorong menciptakan rakik-rakik dengan bentuk kuncup segi empat, berlantaikan papan dan ditopang oleh belasan drum agar bisa dipijak dan mengapung di atas danau. Bagian atas rakik terbuat dari batang bambu, dilengkapi meriam bambu dan mercon yang menciptakan bunyi yang keras guna menyemarakan Idul Fitri. Jumlah rakik-rakik tahun ini mencapai 16 unit, 5 unit di Nagari Maninjau dan 11 unit di Nagari Tanjung Sani. Satu unit rakik-rakik mampu menghabiskan biaya mulai dari 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Walaupun rakit yang kita lihat pada hari ini, sebetulnya ini adalah mewujudkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh di Nagari Maninjau. Nah, jadi ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga agar tetap konsisten, dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk ini. Dan pada hari ini, tahun ini, pemerintah daerah menganggarkan untuk beberapa pihak yang bisa kita support, baik di Nagari Maninjau, juga ada di Nagari Sigiran kemarin, Tanjung Sani, dan beberapa nagari lain kalau mengadakan. Kita tampilkan karena memang mungkin ada kompetensinya di sini, sehingga masing-masing pemuda yang sudah sebulan lebih untuk membuat, mendesain itu disesuaikan dengan konsepnya masing-masing dan temanya masing-masing. Dan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Rata-rata mungkin minimal 20 juta dan itu pun didukung oleh perantau karena memang sudah tradisi di Kecamatan Tanjung Raya, khususnya Nagari Tanjung Sani dan juga di Maninjau yang sebelumnya sudah kita lihat juga beberapa. Tradisi rakik-rakik ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, semangat gotong royong dan menumbuhkan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat Maninjau. Rakik-rakik memiliki bentuk dan karakter yang berbeda. Di Nagari Maninjau identik dengan bentuk kuncup segi empat, di Tanjung Sani memiliki tema berupa bangunan masjid, rumah adat, dan jam gadang. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat.
Masih dari Sumatera Barat, saudara, keripik balado menjadi makanan khas daerah Minangkabau yang paling banyak dicari perantauan pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Bahkan di salah satu toko makanan khas Minang di Kota Padang, keripik balado menjadi produk penjualan terbaik atau bestseller yang paling banyak dicari masyarakat. Keripik balado menjadi salah satu makanan khas Minangkabau yang paling diminati masyarakat. Tidak hanya dari Sumatera Barat, melainkan juga dari luar Sumatera Barat. Tidak hanya sebagai cemilan, keripik balado juga dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh bagi pengunjung saat berkunjung ke Sumatera Barat. Seperti di salah satu pusat perbelanjaan makanan khas Minang di Kota Padang. Terlihat di momen libur Lebaran tahun ini, toko ini ramai pengunjung yang membeli makanan khas Minang dan souvenir khas dari Sumatera Barat. Menurut salah seorang karyawan di salah satu toko makanan khas Minangkabau di Kota Padang, keripik balado menjadi produk bestseller dan paling dicari oleh pengunjung dan perantau di momen libur Lebaran tahun ini. Untuk situasi kita sekarang lumayan ramai sih daripada tahun kemarin. Terus untuk peningkatan pengunjung sekitar 100% lah lebih ramai dari tahun-tahun kemarin. Masyarakat banyak mencari apa? Produk ini bestseller kita keripik balado sih yang terbanyak di sini. Salah seorang pembeli mengaku selalu membeli keripik balado setiap berkunjung ke Sumatera Barat untuk oleh-oleh yang akan diberikan kepada keluarga saat kembali ke daerah asal. Karena rasanya yang enak dan juga dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Soalnya ini paling lengkap sih Mas, biasanya aku sama kru aku juga biasa belanja di sini kalau nginep ke Padang. Iya. Untuk rasanya emang paling cocok sih. Teman-temanku juga rekomendasinya di sini soalnya kalau beli. Jadi untuk ke Jakarta oleh-oleh gitu. Harganya ya relatif sama lah ya, tapi di sini karena variannya lengkap banget jadi lebih di sini deh. Biasanya beli apa aja? Aku favoritnya ini nih, yang balado. Yang balado terus sama ada keripik apa nih? Kerupuk kulit ya. Ini sih buat makan sama nasi Padang ya, cocok ya. Aktivitas pengunjung di toko ini juga meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan peningkatannya mencapai 100%. Selain keripik balado, toko ini juga menjual berbagai cemilan dan makanan khas Minang seperti randang, dendeng, kerupuk kulit, serta berbagai souvenir khas Sumatera Barat. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapur Silalahi. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.